Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi ini Allah masih banyak memberikan anugerah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Sampai detik ini kita masih merasakan nikmat yang begitu segar, mencium harum bau, merasakan bagaimana udara yang segar di pagi ini. Menariknya adalah di pagi ini kita masih bisa melaksanakan ibadah sunnah, yakni sunnah memanah. Ya, bismillah, hampir tepat sasaran. Ya, begitulah gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua sebagai umatnya. Kenapa Rasulullah menganjurkan kita untuk untuk bermain memanah? Karena memanah ini adalah salah satu untuk melatih kekuatan kita. Ternyata di balik memanah ada kefokusan, ada konsentrasi, ada ketenangan, ada kekuatan. Tapi menariknya adalah memanah bukan hanya itu, tapi ada nilai-nilai sunnah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Banyak kita lihat olahraga di luar sana seperti menembak, dia melatih kekuatan, dia melatih ketenangan, melatih fokus. Tapi tidak ada pahala sunnah di dalamnya. Ya. Makanya memanah ini apa kaitannya dengan ruqyah sih? Kok pembahasan dari awal ruqyah kok tiba-tiba memanah? Sangat ada kaitannya, sangat ada hubungannya dengan memanah. Pernah di dalam hadis-hadis sahih yang mulia, Rasulullah gambarkan bahwasanya ketika ada sahabat Nabi Muhammad SAW kemudian berjumpa dengan Rasulullah, bertanya, "Ya Rasulullah, si fulan dia bisa tahu begini, bisa tahu begini, bisa tahu begini. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah?" Jawaban Rasulullah SAW adalah tilkal kalimatul haq, Pak. Kalimat itu benar adanya yang disampaikan oleh orang itu. Misalkan para dukun, para tukang sihir, mereka ketika menginformasikan sesuatu kepada kita itu benar. Tilkal kalimatul haq, kalimat itu benar adanya. Kenapa? Karena ada syaitan yang mencuri berita dari langit, ya. Ada syaitan yang mencuri berita dari langit, kemudian berita ini disampaikan di telinganya para dukun dan para tukang sihir. Tapi kata Rasulullah SAW, di balik kebenaran berita yang disampaikan itu ada 100 kebohongan yang diselipkan sama mereka. Syaitan yang ketika dia mencuri berita dari langit itu dengan nggak mudah begitu saja bisa dapatkan. Karena ada panah-panah yang ditujukan kepada mereka. Panah-panah ini adalah panah-panah api untuk para syaitan yang ketika dilemparkan dari langit untuk mengusir mereka supaya mereka tidak lagi mendengarkan pemberitaan-pemberitaan yang ada di langit. Kemudian berkaitan dengan orang-orang yang terkena sihir dengan memanah sangat ada kaitan erat. Kenapa? Saya pernah singgung bahwasanya orang-orang yang sakit karena sihir, pertama dia akan terganggu dengan konsentrasinya. Dia akan terganggu dengan biasanya orang-orang seperti itu seperti linglung. Linglung tuh tahu ya, kita mau jalan terus kayak mau melakukan aktivitas nggak jadi, bingung. Terus sebagaimana juga disebutkan dalam hadis sahih yang mulia tentang Rasulullah SAW, ketika terkena sihir Rasulullah pun seperti linglung. Mau melakukan sesuatu tapi nggak bisa, mau melakukan ini tapi nggak jadi. Rasulullah melakukan terjadi pada Rasulullah SAW dan merasakan hal yang sama dalam diri Rasulullah. Makanya ketika kita memanah, selain ini adalah sunnah, selain ini adalah olahraga yang bisa mendapatkan pahala sunnah, ini busur ini jangan sampai lepas, selalu kita pegang. Kita ngambil arrow-nya atau anak panahnya, itu dalam perjalanan melangkah ke sana itu ada pahala, ada malaikat yang mendoakan kita. Jadi semua aktivitas ini dengan penuh pahala dari Allah, yakni pahala sunnah. Nah, makanya orang-orang yang terkena gangguan jin, terkena sihir, ini adalah obat bagi kita bersama. Siapapun yang terkena sihir, gangguan jin, maka coba obati dengan memanah. Kenapa? Karena ketika memanah, dia melatih konsentrasi, dia melatih kefokusan kita, bahkan melatih ketenangan. Makanya orang-orang yang kena sihir, orang kena gangguan jin, dia tipikalnya punya temperamen ya. Dia punya karakter yang gampang berubah.
Yang tadinya baik tiba-tiba nggak baik, yang tadinya pendiam tiba-tiba pemarah. Karena dalam hadis sahih yang mulia, innal ghadaba minasyaiton, sesungguhnya marah itu datang dari syaitan. Nah, orang yang memanah dia akan terlatih untuk menenangkan dirinya. Karena ketika dia menarik busurnya, ya, ini bahasanya bow, ketika dia menarik busurnya, ketika dia melepaskan anak panahnya, maka disinilah ketenangannya hadir, kefokusannya muncul, bahkan konsentrasinya dia akan utuh. Makanya ini obat sebenarnya, solusi bagi kita semua. Buat yang terkena gangguan jin atau sihir, maka memanah ini masuk dalam bagian obat dan juga sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita bisa lakukan ini, kita bisa praktekkan ini, karena siapapun yang melakukan memanah, sebagaimana terkenal di dalam sejarah, ya, pertama kali sahabat yang melakukan atau bermain panahan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. 1000 anak panahnya dihempaskan di saat perang Uhud. Sa'ad bin Abi Waqqas. Berapa pahala yang dilipat gandakan oleh Allah tatkala dia menarik anak panahnya itu dengan busurnya, dengan niat mencari ridha Allah, apalagi di saat itu dengan peperangan yang dihadapinya. Insya Allah kita bisa menjadi umatnya Rasulullah SAW yang ikut sunnah, dan kita menjadikan memanah ini sebagai solusi kita untuk menghadapi syaitan-syaitan dengan panahan menujunya. Ya, insya Allah. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.